lebih 1,5 tahun. Ia merasa kesepian setiap malam menjemputnya. Kesunyian dan keheningan, hanya itu yang ia rasakan. Apalagi bila hujan turun, lengkaplah kesendiriannya. Paling-paling ia menonton sinetron atau malahan pergi menuju ke peraduan. Suaminya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Suaminya lah satu-satunya teman ia bercanda, ngobrol, curhat, dan lebih dari itu, tempat memberikan kehangatan saat di peraduan. Sayang, suaminya tidak memberikan keturunan, padahal perkawinan sudah lebih dari 7 tahun. Tapi ia tidak hamil juga. Ia pun pernah periksa kepada dokter ahli kandungan secara diam-diam. Hasilnya dia dinyatakan sehat. Orang tuanya sudah kembali ke Wonogiri untuk menikmati masa tuanya. Bisnis jualan baju telah diserahkan kepadanya. Ia ditemani Gina sebagai asisten rumah tangga yang merangkap membantu jualan baju, dan Pardi sopir pribadinya. Kini usianya memasuki 33 tahun. Ia bermaksud untuk mencari pendamping. Ia masih mendambakan kasih sayang dan kehangatan seorang lelaki. Dengan pendamping itu, ia berharap dapat menjadi ibu yang sebenarnya. Tentunya melahirkan dari rahimnya sendiri. Beruntung, ia ikut grup WA Wong Wonogiri. Anggotanya lumayan banyak, terutama orang-orang dewasa yang berasal dari kota tersebut. Dari WA itulah, ia bersua kembali dengan Parjo, cinta pertamanya. Dia telah menjadi duda ditinggal mati istrinya saat melahirkan anak pertamanya. Obrolan dengannya beralih dari chat di grup menjadi japri. Suatu ketika ia menerima chat darinya. "Endang, bagaimana kalau cinta kita terdahulu kita sambung lagi? Maksud Mas Parjo, kita menikah?" "Lah iya, tapi aku sudah bawa anak 1. Apakah Endang mau?" "Yo, ora opo-opo toh. Malahan aku seneng untuk teman bermain. Aku dapat merasakan menjadi seorang ibu. Nah, terus kalau kita kumpul, apakah Endang mau tinggal di Wonogiri?" "Yo, aku manut Mas Parjo. Istri kan mesti nurut sama suami." Jantungnya berdetak. Hatinya mekar bagai bunga yang sedang memamerkan keindahannya. Benang-benang cinta yang pernah disulam akan dirajut kembali. Hidup bersamanya di tanah kelahirannya bukan lagi mimpi indah di siang bolong. Ia menerawang saat-saat indah bersamanya waktu itu. Saat itu ia kelas 1 dan dia kelas 2 SMA di desanya. Dia, Mas Parjo, orangnya romantis, pandai bergaul, dan lebih dari itu, dia memang pandai di sekolah. Ada 2 gadis yang menaksirnya, yaitu Tini dan Parni. Tapi dia lebih memilihku. Katanya wajahku mirip Widyawati, bintang film favoritnya. Cukup banyak kenangan indah bersamanya. Kenangan yang tidak terlupakan hingga kini. Ciuman pertama dengannya di Waduk Gajah Mungkur. Dia menggenggam tanganku dengan erat, menyusuri jalan setapak di bawah rimbunan pohon yang berada di pinggir waduk. Dia menghentikan langkahnya di bawah pohon mahoni, kemudian menatapku dengan tajam.
"Endang, aku mencintaimu. Apakah engkau mau jadi istriku?" Kata itu yang selalu kutunggu selama hampir 1 tahun pacaran dengannya. "Aku juga cinta sama Mas Parjo." "Endang, engkau belum jawab pertanyaanku. Maukah engkau jadi istriku?" "Tentu saja aku mau. Aku sangat bahagia kalau jadi istri Mas Parjo." Dia mencium keningku dengan lembut dan perlahan mencium bibirku. Mataku terpejam, badanku gemetar bagai kena strum 3 watt. Jantungku berdetak dengan kerasnya. Aku bagai terbang ke angkasa. Hampir saja aku terjatuh kalau dia tidak memegang badanku. Ciuman pertama menjadi kenangan yang tidak akan hilang tertelan waktu. Namun hubungan dengannya terputus karena ia terpaksa mengikuti kepindahan orang tuanya yang mengadu nasib di Jakarta. Ia tidak berani melawan kehendak orang tuanya. Ia pun pasrah ketika takdir menentukan dia bukan jodohku. Namun, dalam perjalanan hidupnya, kini ia sudah jadi janda dengan usia yang sudah tidak muda lagi. Mimpi kebahagiaan tumbuh kembali. Doanya untuk memperoleh teman hidup dikabulkan oleh Sang Pencipta. Bahkan olehnya ia diberi jodoh mantan kekasihnya. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Pengasih. Tidak seperti biasanya sebelum menuju keperaduan, ia ingin melihat malam yang biasanya dibencinya. Kali ini terasa lain. Bulan didampingi bintang-bintang kecil yang jumlahnya tak terhitung, memancarkan sinar cahaya lembut. Ia merasa mereka memberikan senyum kepadanya. Juga ia pun merasa binatang malam bernyanyi untuknya. Suara burung hantu, kodok, jangkrik, dan binatang malam lainnya terasa merdu di telinganya. Satu bulan menjelang hari perkawinan, hampir setiap minggu ia berbelanja berbagai keperluan untuk dirinya, untuknya, dan juga untuk keperluan keluarga yang akan dibangunnya. 3 minggu sebelum acara perkawinan, ia telah mentransfer uang untuk berbagai keperluan perkawinan. Memang sudah menjadi tradisi bagi orang Jawa, biaya penyelenggara perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan. Atau mungkin juga ada daerah lain yang tidak begitu. Ia menginginkan perkawinannya diselenggarakan di balai pernikahan, gedung pertemuan terbaik di Wonogiri yang dapat menampung cukup banyak undangan. Ia juga sudah pesan kepadanya untuk menyewa event organizer terbaik di Wonogiri. Hari itu 15 hari sebelum acara perkawinan. Ia begitu gembiranya. Ia bersama Pardi dan Gina ke Wonogiri untuk mempersiapkan acara perkawinannya. Sepanjang perjalanan, beberapa kali Parjo menelepon dirinya. "Anda sudah sampai mana?" "Baru sampai Tegal, Mas." "Sampai Wonogiri kira-kira jam berapa ya?" "Pagi, Mas, sekitar jam 7-an. Hati-hati di jalan ya. Pagi nanti sekitar jam 9-an aku ke rumah ibu." Pagi harinya dia datang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Di tangan kirinya terlihat balutan perban. "Mas Parjo, kenapa tangan kirinya?" "Sehabis dari bank mengambil uang kiriman darimu, di tengah jalan Mas Parjo dirampok 2 orang. Beruntung saat itu ada yang membantu Mas Parjo. Mereka sempat melukai tangan Mas Parjo, namun mereka tidak sempat mengambil uangnya." "Terus perkawinan kita bagaimana, Mas?"
ya tetap berlanjut. Perkawinan berlangsung sesuai jadwal. Acaranya meriah, tamu yang hadir juga cukup banyak. Senyum ditebarkan kepada para undangan yang memberi ucapan selamat. "Selamat Endang, akhirnya engkau dapat nikah juga dengan Mas Parjo," kata Tini. "Terima kasih Tini." "Selamat Endang, aku iri kepadamu. Tidak dapat jejakannya, dapat dudanya," kata Parni sambil tertawa. "Iyo, terima kasih Parni." Bulan madu seperti yang ia telah rencanakan. Napak tilas di Waduk Gajah Mungkur. Berdua berjalan bergandengan tangan menyusuri jalan setapak menuju pohon mahoni itu. Mereka berhenti tepat di bawah pohon mahoni, melihat gambar tanda percintaan yang telah diukir di pohon tersebut. Gambarnya masih kelihatan meski semakin samar. Keduanya berpandangan sambil tersenyum. Dia menggenggam kedua tangannya dan menatap matanya. "Endang, sebenarnya luka di tangan kiri Mas Parjo tidak seberapa. Tapi tendangan perampok yang mengenai selangkangan itu yang menakutkan. Mas Parjo telah divonis oleh dokter tidak dapat melakukan kewajiban sebagai suami." Ia kaget mendengar penuturannya. Pantas saja saat malam pengantin dilalui tanpa cumbu rayu darinya. Dia hanya bilang sangat capek. "Endang, kita duduk di sana ya," katanya sambil menunjuk bangku kosong yang tidak terlalu jauh. Mereka pun duduk di bangku yang warnanya sudah kusam itu. "Endang, apakah perkawinan kita lanjutkan atau kita hentikan saja sampai di sini?" Untuk beberapa saat ia pun terdiam. "Mas Parjo, perkawinan kita tetap berlanjut. Endang sudah bahagia bersama Mas Parjo." Namun sebenarnya telah terjadi pergumulan dalam hatinya. Apakah perkawinan itu diteruskan atau dihentikan? Mas Parjo sudah tidak bisa memberikan keturunan. Untuk apa sebuah perkawinan dilanjutkan? Tuhan telah menakdirkan lelaki cinta pertamanya sebagai suaminya. Tapi Tuhan pula yang menakdirkan ia tidak akan memperoleh anak darinya. Sungguh, ia tidak tahu apa rahasia di balik itu semua. Ia pun menyandarkan kepalanya di bahu Mas Parjo. Dan tidak berapa lama ia pun tertidur di pangkuannya. Ia masih berharap suatu saat suaminya dapat mencumbuknya dan menaburkan benih di rahimnya. Pada akhirnya pernikahan itu pun tetap dia jalani. Tapi ternyata kebahagiaan yang ia tunggu-tunggu tidak pernah ia dapatkan. Oh Tuhan, harus bagaimanakah diriku ini? Apakah aku harus melanjutkan pernikahan ini atau aku menyudahinya saja? Tuhan, tolong berikan aku isyarat darimu. Pada akhirnya ia melalui hari-harinya dengan doanya itu. Dan tak sampai kapan doanya akan dikabulkan. Dan entah isyarat apa yang akan Tuhan berikan kepadanya. Cinta itu memang indah. Cinta itu memang bagian dari hidup kita. Namun tidak untuk semua orang.